4,2, bahwasanya hampir pengguna internet user adalah pengguna aktif media sosial. Jadi misalnya kita berkaca angka 100%, di mana angka 100% ini totalnya adalah 4,66 miliar, di mana di dalamnya ini adalah 4,2, lebih dari 90%. Lebih dari 90% populasi di dunia itu otomatis menggunakan sosial media. Entah mereka menggunakan WhatsApp, mereka menggunakan platform-platform yang lain, seperti yang saat ini mungkin lagi digunakan Bapak Ibu, seperti TikTok, Clubhouse, dan beberapa yang lain. Kemudian ketika kita lihat di sini, ini ada juga total pengguna ada 4,20 ya, Bapak Ibu, di mana persentase global populasinya ada di 53,6, dan di total number of social media user, di mana yang mereka mengakses menggunakan handphone ada di 4,15, di mana 4,20 pengguna sosial media, 4,20 miliar, 4,15-nya ini menggunakan handphone. Jadi otomatis mobilitasnya sangat tinggi, entah mungkin di WC, mereka membuka HP, entah mereka sambil di jalan, entah mereka di mana, ataupun mau bobo aja mereka tetap membuka handphone. Mungkin harus lihat TikTok dulu lah, harus buka Instagram, scrolling. Dan ini adalah sebenarnya peluang ya, bukan hanya untuk desa, ini peluang untuk Bapak Ibu, barangkali nanti mau Bapak Ibu mengambil topik penelitian, atau Bapak Ibu mengambil beberapa kira-kira yang nanti bisa Bapak Ibu kupas dengan topik ini. Baik, untuk selanjutnya, sudah terlihat, ini saya bergeser ke slide selanjutnya. Ini adalah evolusi dari penggunaan waktu di mana di sosial media. Bapak Ibu bisa melihat slide saya selanjutnya. Halo? Enggak, Mas. Enggak jalan slide-nya. Enggak jalan? Iya. Sebentar. Ini saya all screen semuanya aja ya. Iya. Ini sekarang terlihat? Terlihat. Ya. Terlihat di evolution of daily time spent using social media. Yaps. Iya. Terima kasih. Jadi ini saya jelaskan dulu evolusi dari penggunaan waktu, di mana dari kuartal ketiga, jadi kuartal ketiga ini adalah bulan Juni sampai Agustus September. Jadi pertengahan kedua di tiap tahunnya, dari di 2015 sampai ke kuartal ketiga 2020, bahwasanya peningkatan orang menggunakan sosial media dan mengalami peningkatan sekitar 1 jam. 1 jam pertama 30 menit, kemudian mereka hampir di 1 jam. Di 1 jam 51 menit, kemudian mereka melonjak di akhirnya di 2 jam 26 menit. Ini adalah di kuartal ketiga, dan saat ini kuartal ke-1 2020 belum dirilis. Kita masih akan menunggu, dan di mana sebenarnya mereka ngapain aja sih di sosmed, dan apa sih hubungannya sama Society 5.0 ini? Apakah hubungannya untuk memang ajang istilahnya kepo, ataukah hanya ajang untuk eksistensi diri aja? Sebenarnya tidak. Jadi banyak sekali di mana Bapak Ibu nanti bisa banyak menggali hal. Baik, untuk selanjutnya saya akan bergeser. Apakah Bapak Ibu bisa melihat slide selanjutnya? Ya, kelihatan. Ya, kelihatan. Ya. Yang untuk slide berikut ini adalah daily time spent using social media. Jadi ketika kita melihat worldwide, ini adalah yang tadi saya sampaikan sebelum slide ini, bahwasannya di dunia orang menggunakan sosial media itu berada di angka 2 jam 25 menit atau 2 jam setengah mereka mengakses sosial media. Rata-rata di seluruh dunia. Dan Indonesia berada di mana? Indonesia berada di atasnya. Orang Indonesia berada di angka ini ya Bapak Ibu di 3 jam 14 menit.
hampir 3,5 jam orang Indonesia untuk membuka sosial media aja ya. Jadi betapa sangat istilahnya banyak potensi, banyak juga sebenarnya juga antara positif dan negatifnya pasti ada. Nanti kita bisa diskusi, misalnya positifnya ke arah apa, negatifnya bagaimana. Dan kita berada di pasar 10 besar. Mengapa Shopee termasuk mohon maaf saya menyebut merek ya. Mengapa e-commerce besar termasuk yang dari luar, bukan e-commerce lokal ya, e-commerce besar itu masuk ke pasar Indonesia dengan secara cepat dan mereka melakukan ekspansi karena mereka melihat bahwasanya ketika mereka tahu data berbicara, Indonesia ini adalah pasar yang sangat potensi untuk dikeruk duitnya. Kenapa? Karena kita terbiasa sebagai konsumen. Ya, kita boleh juga istilahnya berterima kasih karena ada banyak sekali ya startup lokal mungkin seperti Tokopedia dan teman-temannya, tetapi ada banyak juga investor asing ya, memang banyak dikuasai memang investor asing juga. Dan ini juga memang top one-nya adalah Filipina. Orang Filipina sangat demen mereka mainan sosial media, apalagi yang terbaru sepertinya mereka sangat suka dengan TikTok. Terus juga ada Kolombia, Brasil, Kenya, baru kita berada di bawah Argentina. Ini adalah waktu yang kita gunakan orang Indonesia rata-rata. Selanjutnya, kemudian di masa COVID, orang lebih banyak ngapain sih dengan device-nya seperti ini? Ini adalah mereka menggunakan smartphone atau mobile phone atau HP-nya. Jadi orang selama pandemi ini mereka otomatis WFH, work from home, atau stay at home, atau mereka melakukan aktivitas di dalam rumah. Dan pastinya nggak jauh-jauh sama handphone atau smartphone. Baru di posisi kedua adalah laptop. Baru mereka, baru mereka audit-audit dengan handphone laptopnya untuk ngerjain tugas yang kira-kira dirasa membutuhkan pergerakan atau aktivitas yang lebih besar. Kalau misalnya bisa dihandle dengan handphone, mereka rata-rata menggunakan handphone atau smartphone. Baru adalah urutan ketiga adalah desktop, tablet, baru smart TV, game konsol, smart speaker, smartwatch. Kemudian COVID-19 ini merubah juga perilaku atau disebut juga new behaviors. Jadi yang pertama kita banyak sekali. Yang pertama top one-nya adalah watching more show and film on streaming service. Jadi jangan heran ya Bapak Ibu ketika saat ini bermunculan banyak sekali. Salah satunya yang lagi rame adalah Netflix, Disney Plus, Hotstar, Viu, sangat membajiri orang Indonesia karena mereka sangat sepertinya mereka sangat paham sebelum data ini muncul, mereka memang sudah berkonsultasi seperti ke McKinsey atau ke beberapa konsultan global. Kira-kira negara mana sih yang kira-kira bisa dikeruk atau orang-orangnya istilahnya sebagai konsumen, dijadikan konsumen atau mereka kebanyakan menjadi konsumen. Salah satunya adalah mungkin Indonesia. Dan di mana kita lihat adalah top pertamanya adalah top one-nya adalah streaming, film streaming, kemudian mereka menggunakan sosial media, baru mereka adalah messenger service seperti membalas pesan atau apa, baru mereka ini juga yang keempatnya masih ke streaming tapi streaming musik ya Bapak Ibu, seperti Spotify, Apple iTunes, Apple Music atau yang lain. Untuk selanjutnya ini adalah berdasarkan umur ya. Baru di umur pertama, ini sebagai peluang juga ketika Bapak Ibu ingin membuka usaha, kira-kira yang pasar besar di Indonesia, salah satunya usia rentang berapa? 16 sampai 24 atau 16 sampai 34. Jadi di mana ketika kita membuka usaha, entah atau jualan, entah kulineri atau apa yang kira-kira bisa disasar dengan usia 16 sampai 34 tahun. Sampai 44 tahun juga bisa. Jadi memang pasarnya ini Indonesia itu sangat berpotensi ya, apalagi dilirik asing. Kemudian
Ini adalah di dunia ya, the world most used social platform. Kemudian di dunia ada yang pertama adalah Facebook, YouTube, WhatsApp. Ini adalah data di April 2020. Kita masih menunggu karena beberapa yang ada yang belum dirilis oleh We Are Social di kuartal 2021, seperti ada Facebook, YouTube, apakah mereka masih di peringkat 1. Karena di sini TikTok berada masih di 10 besar dan kemungkinan akan menuju ke 3 besar atau 4 besar. Apakah saya terlalu cepat ya, Bapak Ibu? Halo, bisa mendengar suara saya? Ya, bisa mendengar. Apakah terlalu cepat? Halo? Ya, tidak. Oh iya. Oh, ini mohon maaf. Ini tadi. Ya. Sekarang kita menuju ke sebentar. Kita menuju ke industri 4.0. Jadi untuk topik kali ini memang kita bahas sedikit tentang industri 4.0 dan society 5.0, di mana ketika kita berbicara industri 4.0 adalah semuanya tentang menggunakan mesin, terus kemudian tenaga power, steam power, di mana ketika mesin bergerak atau melakukan aktivitasnya, hingga ke industri 2, mass production, penggunaan assembly, terus kemudian energi listrik mulai digunakan, baru ke industri 3 adalah automation atau otomasi lebih, kemudian ada mulai menggunakan komputer dan elektronik. Di industri keempat, sepertinya sudah sangat mulai harus canggih, seperti cyber physical, Internet of Things, IoT, dan kita akan tahu bahwa di industrial 4.0 ada automation, big data, cloud computing, autonomous, IoT, data management. Kita bisa nanti diskusi tentang ini karena ada Persatuan Insinyur Indonesia juga, ada perwakilan, ada Pak Catur, ada juga Bapak Syahrial juga, ada Mas Syahrial juga, di mana nanti kita bisa diskusi juga. Di sini ada beberapa industrial 4.0, kira-kira yang peluang juga sebagai potensi Bapak Ibu atau rekan-rekan, kira-kira topik atau entah peluang usaha yang kira-kira bisa saya sasar itu yang mana gitu. Kemudian di society 5.0, ini saya ambil dari pemerintah Jepang ya, dari setnya pemerintah Jepang juga. Di Society 1 ini adalah tentang hunting and gathering, bagaimana mereka memburu dan menangkap, mengumpulkannya seperti masyarakat zaman dulu ya, berburu, berkuda, menangkap hewan, binatang, terus kemudian mengarah ke Society 2.0, mereka agricultural, bagaimana pertaniannya mulai seperti terasiring atau yang di Jepang seperti pertanian yang sangat maju, baru ke 3.0 adalah industrial. Dan society 4.0 adalah informasi mulai cepat sekali, dan pertukaran seperti internet ini sudah mulai ya di 4.0, sangat cepat sekali. Baru di sekarang adalah society 5.0, di mana adalah penggabungan atau mereka mengajukan tentang ilmu sains atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian ini adalah lebih komplitnya di society 5.0, di mana di society 4.0 itu memang sudah mulai muncul cloud seperti cloud computing, cyberspace. Kenapa? Karena kita membutuhkan informasi bergerak cepat. Contoh kasus adalah ketika orang ingin mencari sesuatu, mereka akan mencarinya di Google atau di mesin pencarian, atau mereka mengirimkan file data, atau mereka mau seperti penyimpanan awan seperti Dropbox, Google Drive, X Drive, dan teman-temannya. Kemudian atau mereka melakukan analisa tentang informasi ini di Society 4.0. Dan robot mulai diproduksi. Robot diproduksi dari di bawah, masih di bawah pengaruh dari manusia, jadi under control of human, jadi masih di bawah kontrol manusia, mereka diarahkan dan mereka ditentukan. Baru di society 5.0 mulai
Mohon maaf. IT 5.0 adalah cyberspace tetap di mana big data, ada AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan, ada sistem pakar, kemudian mulai sensor-sensor mulai digunakan dan automatic driving seperti mobil listrik yang nanti akan seperti yang kita tahu, apalagi akan mulai diproduksi mobil listrik yang otomatis ya, Bapak Ibu. Kemudian ada AI tetap juga, AI yang lebih canggih, kemudian ada mesin otomatis di mana bisa diproduksi oleh di pabrik juga, yang akan membantu, tujuannya memang membantu aktivitas atau kegiatan dari manusia. Dan di terkait topik desa digital, bahwasanya desa digital ini ada ada tiga konsep, people, infrastruktur, sama environment, di mana people-nya ini adalah SDM-nya. SDM-nya ini harus memang mulai dibentuk ya Bapak Ibu. Istilahnya dibentuk ini di konsep agar lebih maju dan melek terkait teknologi, tentang ilmu pengetahuan, dan juga tentang wawasan digital. Apalagi jika mereka paham tentang ilmu marketing digital marketing juga. Kemudian harus didukung juga apa? Infrastruktur. Infrastruktur ini dari mana? Dari desanya. Dari dana mana? Bisa menggunakan dana desa atau grant-grant yang desa bisa ajukan. Jadi desa ini bisa mengajukan grant mungkin dari, mohon maaf ada suara kereta, untuk mengembangkan apa? Untuk memajukan infrastruktur. Dan jangan lupa kita harus membentuk lingkungan yang kondusif dan juga berkesinambungan di desa, agar ketika desa satu bagus bisa mempengaruhi desa-desa yang lain, dan tujuannya desa digital tidak hanya satu, dan people-nya tidak hanya people orang yang cerdas pada lingkungan A saja, tetapi mereka bisa berpindah atau bisa saling membantu ke desa-desa yang lain untuk mewujudkan desa digital atau desa istilahnya digital village, bukan hanya di desa A, di desa B, di desa C, atau di desa-desa yang lain. Salah satunya memanfaatkan teknologi informasi, pengembangan kawasan, kemudian irigasi, drainase, energi. Tujuannya desa digital adalah menurunkan biaya dan meningkatkan pelayanan publik. Mohon sebentar. Ya. Apakah terlihat slide saya, Bapak Ibu? Halo? Terlihat. Ya. Tentang topik yang selanjutnya adalah pemasaran produk desa. Jadi saat ini dengan adanya, kita tahu ya Bapak Ibu, di Society 4.0 itu sudah informasi mulai sulit dibendung, dan kita bisa mengetahui informasi dari seluruh dunia, termasuk menggunakan teknologi seperti marketplace atau teknologi penjualan. Apalagi ketika mengarah ke Society 5.0, teknologi e-commerce atau marketplace ini mulai canggih. Mungkin ada dukungan AI, seperti ada teknologi yang bisa mempengaruhi manusia untuk pengen beli aja nih ceritanya. Kira-kira ketika orang mikir, loh kok tiba-tiba muncul gambar ini ya, terus tangannya bergerak, akhirnya oke, terus masuk ke keranjang, otomatis. Apalagi sekarang ya digital banking ada, kita seperti menggunakan BCA ataupun Mandiri atau BNI ataupun yang lainnya. Ketika sudah misalnya masuk ke keranjang, ketika beli, tanpa sadar tiba-tiba barang yang kita beli ini ternyata tidak kita perlukan. Ini adalah salah satu memang teknik yang memang yang sudah mulai digunakan oleh marketplace atau e-commerce untuk mempengaruhi orang, termasuk similar produk, terus juga dari testimoni, banyak sekali. Memang harus hati-hati kalau sudah masuk, apalagi kalau promo ya, seperti 22, WIB, atau yang lagi memang gencar. Saya di sini tidak melarang membuka
membuka aplikasi ini, boleh kita membuka, tapi kita sekarang mindset-nya mulai diubah untuk mulai menjual atau memasarkan kira-kira barang kita. Jadi di marketplace ini bisa kita lakukan atau kita jual bukan hanya barang baru ya Bapak Ibu, seperti di Shopee, Tokped ini barang second juga bisa kita jual. Kira-kira yang barang yang tidak kita gunakan apa aja. Untuk kasus yang akan saya sampaikan di saat ini adalah di desa, di mana kita bisa masuk menjual barang kita tidak hanya melalui marketplace atau e-commerce lokal. Jadi kita bisa masuk ke Alibaba. Di Alibaba kita bisa jual, di mana kita komunikasi dengan penjual misalnya dari Cina, dari Jepang. Kenapa saya bisa menyampaikan demikian? Karena ada teman saya yang saat ini bisnis ekspor impor juga ikan. Di salah satu pembelinya adalah orang Jepang, di mana mereka menstok atau mensuplai ikan-ikan dalam jumlah banyak untuk orang Jepang dari Surabaya ya, dari Surabaya, dan mereka mendapatkan customer ini dari Alibaba. Jadi Bapak Ibu bisa mulai menggunakan software-software, bukan software ya, mohon maaf, e-commerce atau marketplace yang kira-kira sudah bisa memasarkan produknya melalui global. Jadi memang untuk di desanya memang harus perlu pelatihan, mulai menumbuhkan mindset yang lebih terbuka dan bagaimana mereka mempelajari pemasaran juga. Tidak hanya pemasaran yang door to door, sekarang memang eranya online. Kita bisa memasarkan juga lewat WhatsApp, bisa juga memasarkan lewat TikTok. Apalagi kita bisa juga memasarkan jika kita punya jaringan internasional juga. Seperti ini di Tokopedia. Apalagi saat ini seperti Shopee juga, ketika kita menjual barang di Shopee, saya pernah juga ketika saat saya di Indonesia, saya membeli barang dari Jepang dan juga dari Cina. Jadi kita memang sudah lintas ini ya, bordernya ini memang tidak hanya border dari lingkungan lokal, kita sudah global di mana kita bisa mengakses informasi termasuk jual beli ini. Dan memang desa harus mulai melek untuk bisa menjual, pemasarannya tidak hanya lokal, mulai dari internasional. Syukur-syukur jika kita seperti teman saya tadi bisa mensuplai ikan yang memang diperlukan oleh Jepang. Apalagi orang Jepang sangat suka nih makan ikan dalam jumlah sangat banyak. Dan ini otomatis dia sekarang cukup menjadi salah seorang ya lumayan lah miliarder baru. Ya kita memang butuh miliarder baru, apalagi di daerah-daerah untuk bisa memasarkan produknya nih. Boleh nih ukiran, boleh nih misalnya pernak-pernik, handicraft, atau keset, atau kompor, atau apalah yang kira-kira bisa dipasarkan dan bisa menarik perhatian orang luar. Dan boleh dicoba ya Bapak Ibu, jangan khawatir, salah satunya mungkin Alibaba, mungkin kita bisa jualan di beberapa platform yang lain. Kemudian ini adalah sosmed di Indonesia, ini ada top one-nya masih dipegang oleh Facebook, baru yang keduanya adalah Instagram, ketiga ada LinkedIn, keempat ada Twitter, dan selanjutnya ada Snapchat. Ini untuk data di 2020 ya Bapak Ibu. Untuk yang data terbaru 2021 masih belum dirilis secara resmi untuk daerah atau coverage di Indonesia. Ini yang untuk di Indonesia memang pertama masih Facebook ya. Kenapa? Karena Facebook ini bisa menjangkau oleh seluruh kalangan. Banyak sekali orang-orang istilahnya orang berumur dengan rentang usia di atas 25 sampai 80 tahun juga mainan Facebook. Orang share YouTube juga lemparnya ternyata di Facebook dan view-nya malah banyakkan di Facebook daripada di YouTube-nya asli. Terus juga dari Facebook juga sekarang juga bisa ketika kita share story ternyata dari Instagram, terus dari beberapa link yang lain. Memang terus berkembang ya. Kemudian ini adalah peluang, saya akan berbicara sedikit apalagi untuk desa ya Bapak Ibu. Ini adalah increase in e-commerce interest by item. Jadi per item kira-kira yang kira-kira bisa Bapak Ibu masukkan atau celah atau yang bisa dicari apa aja sih. Jadi top
1 until top 5 ini adalah yang pertama adalah based on food and grocery. Jadi adalah makanan atau kulineri ini masih berpegang atau menjadi patokan yang kuat. Kenapa? Ya namanya orang hidup pasti perlu makanan ya. Bapak Ibu mungkin ya makanya di pandemi ini salah satu yang bisnis masih kuat adalah bisnis UMKM makanan, makanan yang kering, makanan yang frozen. Ini masih cukup tinggi jika Bapak Ibu melirik. Apalagi di bidang grocery. Baru top 2-nya adalah household essential, misalnya alat-alat yang dibutuhkan oleh rumah. Kemudian top 3-nya adalah personal care product, contohnya adalah skincare, masker. Makanya tidak heran di Shopee atau di e-commerce yang lain seperti masker, skincare, dan teman-temannya ini merajai top penjualan. Bahkan satu saja toko itu bisa menjual satu produk aja dari rentang 1.000 sampai 10.000. Misalnya ya, di rentang 1.000 sampai 10.000 selama sebulan, keuntungannya hanya 500 aja satu produk. Boleh dikalikan berapa kali produk. Dan ini saya tahu sendiri ketika teman saya juga bisnis masuk ke sebagai reseller dari skincare dan juga masker tadi. Mereka memang mengambil keuntungan 500 sampai 1.000 aja, tapi bisa terjual selama sebulan itu lebih dari 5.000 sampai 10.000. Itu aja sudah satu produk saja ya. Sedangkan satu masker atau skincare ini produknya banyak sekali. Kemudian pakaian masih diperlukan karena orang hidup juga butuh pakaian. Baru di top 5-nya adalah entertainment. Kemudian ada kosmetik masih diperlukan untuk perawatan atau kemudian berdasarkan kategori fashion and beauty masih di pertama. Apalagi kalau ini nggak ada, rata-rata mbak-mbak atau yang cek-cek ini juga cukup kesulitan ya untuk tampil lebih cantik walaupun di dalam rumah atau seperti saat ini misalnya Zoom atau di kantor harus tetap kelihatan segar dan menarik lah. Menarik dalam artian fresh, terus juga bisa memberikan sesuatu, menampilkan citra atau yang baik, personal brandingnya kuat. Kemudian elektronik juga masih tertinggi juga, kedua. Kemudian food and personal care tadi yang saya sampaikan. Selanjutnya di desa digital, ini ada contoh desa digital di tahun 2017-2018, mereka sudah sangat cepat. Mereka menggunakan CCTV, mereka mulai meng-create aplikasi Android untuk layanan kependudukan, penyampaian aspirasi masyarakat. Ini di Kabupaten Bone Bolango ya, di Desa Lamahu. Mereka menggunakan CCTV di setiap sudut jalan. Kalau sekarang hampir ya di setiap kabupaten, di setiap kota itu sudah ada. Tapi di Desa Lamahu Kabupaten Bone ini adalah desa digital percontohan pertama di 2017. Mereka sangat cepat, apalagi mereka menggunakan aplikasi Android untuk saling memudahkan dengan warganya. Misalnya menyampaikan aspirasi atau kependudukan. Sedangkan di tempat saya sendiri, di Tulungagung ini juga belum kuat untuk menggunakan aplikasi Android. Tapi di Lamahu, Bone Bolango ini sudah sangat kuat sekali ya. Kemudian bergeser untuk kasus yang lain, Desa Puntang, Kabupaten Indramayu, mereka menggunakan Narrowband Internet of Things. Jadi pada alatnya automatic fish feeder dari eFishery. eFishery ini adalah salah satu startup di bidang istilahnya perikanan atau iwa-iwaan lah, ikan-ikanan tadi, di mana mereka menggunakan IoT. Ini bisa di-download di mana? Di Play Store atau di iOS, di mana Bapak Ibu bisa menggunakan eFishery. Terus ada iGrow untuk pertanian. Bapak Ibu juga bisa investasi di sana, di iGrow juga. Di eFishery sepertinya saya kurang tahu. Kalau eFishery sepertinya juga bisa. Kemudian ini bisa jadi contoh untuk desa-desa lain, seperti penggunaan IoT tadi untuk agar apa sih? Kenapa sih? Agar memberi makan ikan itu lebih efisien, tahu waktu-waktu kapan, kemudian tahu juga siklus panen ikan yang tepat, tidak salah arah. Dan kenapa? Tujuannya biar ketika ikan menghasilkan anak-anaknya atau bertelur tadi ini lebih cepat
dan memudahkan analisa budidaya, kualitas ikannya tadi, terus kondisi air secara real time. Terus ini berdasarkan di 2017 jumlah desa ini di Indonesia ya 73,40% ini adalah masih di desa masih di tertinggal. Baru yang berkembang 19,17, baru di mandiri adalah 7,43. Ini sumbernya adalah dari LKPP dan juga Kementerian Keuangan. Baru ini ada Desa Kembar Sirih. Mereka menggunakan Instagram, Facebook, fanpage, sangat luar biasa sekali. Dan kenapa saya memberi contoh Desa Kembar Sirih atau Gunung Rejo, ini ada contohnya Desa Gunung Rejo ya. Ini mereka mempromosikan lewat IG dan ketika kita komen, ini pas tahun lalu saya coba komen, mereka balasnya cepat sekali. Saya juga coba DM itu mereka membalasnya cepat sekali. Dan mereka mengenalkan potensi desa, terus juga melalui YouTube, TikTok. Jadi desa digital tidak hanya penggunaan IoT atau big data atau teknologi yang memang arahnya AI atau yang mereka mengenalkan menggunakan sosial media dan juga teknologi digital. Ini juga termasuk sebagai desa digital. Terus desa sigap penggunaan aplikasi Android, terus juga mulai harus menggandeng inovator-inovator desa ataupun konten kreator desa untuk memunculkan desanya. Desa juga harus mencuat ya Bapak Ibu, agar desanya juga dilirik, dan ketika desa dilirik dan menjadi potensi contohnya ada desanya muncul nih, terkenal di lingkungan, bukan hanya masyarakat, ternyata di nasional. Pasti orang ingin datang ke desa ya, dan otomatis kan meningkatkan lapangan pekerjaan. Banyak sekali orang berjualan, terus kemudian muncul kerajinan lokal, muncul handicraft lokal, atau kemudian muncul peluang pekerjaan yang lain yang dimana memunculkan istilahnya otomatis meningkatkan lapangan pekerjaan dan juga meningkatkan ekonomi desa ya. Desa yang semakin maju dan desanya semakin mencuat, saling bersinergi satu masyarakat dengan masyarakatnya yang lain, terus mereka saling melek, saling bahu-membahu, pasti otomatis, dan memang ini perlu waktu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk mempercepat desa digital tadi adalah ya, pertama adalah dukungan atau kerjasama dari berbagai pihak. Ya, dari anak-anak mudanya ini harus mulai turun nih, dan anak-anak mudanya sudah turun, sudah mempromosikan desanya, sudah melek teknologi, sudah melakukan inovasi, tetapi tidak ada dukungan. Ini juga kurang. Harus juga seperti bapak misalnya di kepala desa, RT RW mulai juga saling sinergi. Jadi kemudian sinergi untuk juga dengan program desanya, kira-kira misalnya anak-anak muda atau konten kreator lokal melakukan inovasi untuk topik A, kemudian menitik beratkan untuk tentang ini, diselaraskan dengan misalnya program desa. Ini sangat bagus sekali. Syukur-syukur misalnya dana desa juga saling mendukung, sangat bagus sekali. Malahan kalau bisa memang harus ada anggaran untuk, ya tujuannya memang kembali ke desa. Desa juga kembali ke warga. Desa makmur, warga makmur, otomatis lingkungannya akan maju juga. Demikian untuk presentasi saya hari ini. Apakah terlalu cepat? Baik, halo Bapak Ibu. Oke. Cek. Terima kasih Mas Ripto atas atas penyampaian materinya. Oke, buat teman-teman yang mungkin mau bertanya bisa langsung di ini ya, bisa langsung ditaruh di kolom chat atau langsung angkat tangan juga nggak apa-apa. Oke, selanjutnya adalah pemateri yang selanjutnya dari Mas Syahrial. Beliau adalah akademisi dan juga founder seputar beasiswa dunia. Halo Mas Syahrial. Halo Mas Bayu. Mas apa Pak ya? Terserah aja, boleh keduanya.
Iya, ini gelarnya Iya. bikin minder sih soalnya. Wah, Oke, iya. Pak Sarial hari ini bakalan ngomongin apa aja? Oke, nanti bakalan ngomongin tips dan trik ya untuk penembus PTN, PTS, kemudian untuk menjadi mahasiswa berprestasi dan sebagainya di era industri 4.0 dan society 5.0. Jadi lebih ke arah edukasinya ya atau pendidikan nanti. Saya memotivasi Oke, terkait dengan pengembangan SDM. Oke, saya oke, kaitkan. siap, Oke. Mas Sarial. Oke, Oke. apakah share screen juga atau gimana? Oke, tapi mungkin bisa dibantu dengan Mas Rido nanti untuk men-share screen-nya ya. Oke, Oke. baiklah. Monggo waktu dan juga tempat dipersilakan kepada Mas Sarial untuk Oke. memberikan materinya. Ya, terima kasih banyak Mas Bayu. Oke. Oke, apakah sudah siap Mas Rido? Ya. Sudah siap, Oke, Mas G. Sahrial. Siap-siap. Mohon ini G, share screen G. Oke. Ya. Nah, ya. Ya. Sip, ya. Oke. Bentar. Aduh, bodoh. Oke, kita tunggu ya. Oke. Ya, selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Mas Ripto, Pak Catur, Mas Bayu, dan Mas Rido di sini sebagai moderator, dan seluruh mahasiswa, mahasiswi maupun saudara-saudari yang berhadir pada acara Industri 4.0 dan Society 5.0 ya. Nah, di sini saya akan lebih membahas terkait dengan pendidikan atau edukasi. Jadi bagaimana menembus ya PTN atau PTS impian saudara-saudari di sini, kemudian meraih beasiswa, kemudian saya ingin juga membuka cakrawala saudari-saudari semua, saudara-saudari semua, bahwa pendidikan itu adalah sebagai investasi masa depan, apalagi di industri 4.0 saat ini, seperti itu. Oke. Ya, next. Oke, ini sekilas terkait dengan data diri saya. Ini beberapa email ya, kemudian kontak person, dan beberapa prestasi. Silahkan bagi saudara-saudari semua yang kiranya ingin konsultasi, semuanya gratis, apalagi nanti yang berkaitan dengan beasiswa. Ya, next. Oke, nah itu saya menempuh pendidikan S1 itu di Jogja, UMY, kemudian profesi insinyur di UNY, kemudian insinyur profesional Pratama, PII, kemudian S2, UGM dan UII, S3 UII. Jadi saya dengan Mas Ripto itu satu alma mater waktu di UGM dulu. Kemudian ini beberapa alhamdulillah beasiswa yang diraih, dan saat ini, ya next, saya bekerja sebagai akademisi atau dosen di beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta di Kalimantan Selatan, dan menjadi reviewer jurnal, baik jurnal nasional maupun internasional. Ya, next. Ya, beberapa organisasi pekerjaan dan sebagainya. Ya, next. Oke, nah ini caranya. Bagaimana metode atau cara kita selaku mahasiswa-mahasiswi di sini atau saudara-saudari yang ingin melanjutkan pendidikan di era society 5.0. Oke. Yang pertama kita set dulu PTN impian kita, misalkan UGM, UI, ITB, UNY dan sebagainya. Atau yang kedua, misalnya kita ingin masuk PTS, kita set dulu nih PTS impian kita, misalkan UII, UMY, Telkom University, Bina Nusantara University, dan sebagainya.
Kemudian yang ketiga, kita upayakan penuhi semua persyaratan yang ada dengan sebaik-baiknya. Kita apply atau submit berkas yang ada. Jika berhasil, ya alhamdulillah, sekali coba. Jika kita gagal, ya kita coba lagi sampai dengan berhasil. Kemudian jangan pantang menyerah ya, jangan pernah menyerah saat gagal. Coba terus, apalagi di industri 4.0 ini, informasi sudah marak beredar, baik di WhatsApp group, baik di Facebook, Instagram, dan sebagainya. Itu sangat mudah kita mengakses info-info terkait beasiswa dan sebagainya. Kemudian tetap semangat ya dan optimis, selalu berpikir positif, dan petik setiap hikmah dari setiap kejadian yang ada. Oke, next. Kemudian, nah ini tips dan triknya ya untuk meraih beasiswa di Society 5.0 atau Industri 4.0 di era saat ini, yaitu upayakan prestasi akademik saudara-saudari itu bagus, upayakan nilai bagus ya, kalau bisa kumlot. Kalau kumlot S1 itu ya minimal 3,51, kalau kumlotnya pasca itu 3,76 minimal. Kemudian belajar bahasa Inggrisnya TOEFL atau IELTS dengan telaten, apalagi di industri 4.0 ini, materi-materi terkait TOEFL atau IELTS itu sangat mudah kita dapatkan. TOEFL itu merupakan American English ya, atau Inggris Amerika, sementara IELTS itu British English atau Inggris British dari United Kingdom. Kemudian berusaha penuh, lakukan yang terbaik, syarat itu harus terpenuhi semua. Nah itu biasanya kalau di program pasca, itu kalau S2 itu sekitar TPA-nya diminta 4,5 ya. Kemudian TOEFL-nya itu ya 4,5, TPA-nya 500. Kalau beasiswanya TOEFL-nya biasanya diminta 500. Kalau S3 itu biasanya TOEFL-nya diminta 500, TPA-nya 550. Kemudian kita cek lagi sebelum apply dan wawancara itu mengalir saja. Jawablah dengan apa adanya, dengan jawaban yang terbaik. Seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian, nah ini kita kaitkan ya perkembangan dengan industri 4.0 khususnya di bidang pendidikan. Jadi secara historikal dulu kita kilas balik ya. Untuk industri pertama memang itu terjadi di Britania Raya, di Eropa lah, Eropa Barat. Britania Raya, kemudian Prancis dan sebagainya. Itu ditandai dengan mesin uap dan sebagainya. Itu menandai industri 1.0. Kemudian industri 2.0 itu berkembangnya peralatan elektronik seperti PC yang besar, seperti itu yang satu ruangan. Nah, itu ditandai dengan industri 2.0. Kemudian industri 3.0 itu barang-barang sudah mulai kecil ya, khususnya ada namanya MCB seperti itu, mini circuit breaker, kemudian peralatan-peralatan elektronika, komputer-komputer tahun-tahun ya 70-an, 50-an, 50-an, 60-an, 70-an dan seterusnya seperti itu. Jadi teknologinya itu lebih maju lah seperti itu. Kemudian sampailah kita pada industri 4.0 seperti sekarang ini yang ditandai oleh CPS atau Cyber Physical System, Internet of Things, Big Data, kemudian Machine Learning, kemudian dan sebagainya. Jadi memang industri 4.0 ini sangat berkaitan dengan Society 5.0. Jadi konsepnya adalah ketika industri ini 4.0, maka society itu satu tingkat di atas dari industri. Nah, jadi industri 4.0 maka society itu diharapkan satu tingkat di atas. Jadi society 5.0. Ketika nanti industri sudah 5.0 maka diharapkan nanti ada society 6.0. Jadi satu tingkat society itu lebih tinggi hierarkinya dibanding industri seperti itu. Jadi tandanya sekarang dengan cryptocurrency, kemudian yang biasanya itu apa? Yang lagi booming itu blockchain dan sebagainya. Jadi memang sekarang itu zaman eranya era digital ya, digitalisasi, semua serba internet atau international networking ya, serba terhubung, kemudian ada juga smart home system dan sebagainya. Nah itu
menandakan kita selaku manusia itu tidak terpisahkan dengan internet. Dan ada juga hubungan human computer interaction ya. Kita berhubungan dengan interaksi kita dengan komputer, interaksi kita dengan smartphone dan sebagainya. Itu menandai perkembangan industri 4.0. Dan juga di bidang pendidikan sekarang ya dominannya di dunia pendidikan itu serba daring atau dalam jaringan. Ketika Maret itu COVID pertama kali masuk ke Indonesia itu berubah tuh struktur yang semula luring, perkuliahan luring, sekarang perkuliahan serba daring dominannya. Walaupun sekarang juga ada beberapa kampus yang menyelenggarakan luring, namun biasanya mix seperti itu, kadang luring, kadang daring ya. Jadi memang itu mengubah kebiasaan kita, mengubah habit kita. Dan itu sangat ditunjang oleh teknologi yang ada saat ini yang berkembang. Oke. Next. Oke. Nah, ini saya ingin menyemangati para saudara-saudari di sini, mahasiswa semua, Bapak Ibu semua, bahwa pendidikan itu sebagai investasi di industri 4.0. Jadi memang pendidikan itu adalah investasi jangka panjang. Ketika kita sekolah, misalnya kita dihadapkan pada 3 pilihan. Yang pertama ilmu atau sekolah ya, tahta, harta. Nah itu kalau saya pribadi lebih milih ilmu. Karena apa? Karena insya Allah dengan ilmu maka harta, tahta dan sebagainya itu akan mengikuti sendiri seperti itu. Nah, ini selaras juga dengan Al-Quran, dengan hadis atau kitab-kitab suci yang lain ya. Insya Allah nanti bahwa memang Allah itu akan meninggikan derajat kita beberapa derajat ketika kita berilmu. Namun sebelum kita masuk pada tahap ilmu itu, tahap yang pertama itu adalah adab atau akhlak. Seperti itu tahap pertama, itu fondasi yang mesti kita bangun di industri 4.0 ini, di era society 5.0 ini, karena adab itu merupakan fondasi yang utama. Adab kita bagus, adab kita baik. Nah, kita baru masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap menimba ilmu. Kalau sudah tahap yang kedua, kita sudah menimba ilmu, maka kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu tahap yang ketiga itu adalah kita beramal. Nah, kita amalkan ilmu yang telah kita dapat. Maka insya Allah kita akan menjadi sumber daya manusia yang bermanfaat, yang kontributif sepanjang hayat kita. Seperti itu. Jadi itulah hierarkinya kiranya. Jadi adab, ilmu, amal. Oke. Ya, lanjut. Nah, pendidikan sebagai investasi masa depan. Nah, kita lihat dalam KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di Industri 4.0 ini, di Society 5.0, memang kalau kita dari strata 1 itu KKNI-nya adalah level 6. Kemudian ketika kita ngambil profesi, nanti level 7. Ngambil S2 itu level 8. Kemudian ngambil program S3 atau doktoral atau PhD di luar negeri, dokter filosofi, itu level 9. Nah, insya Allah nanti kalau saudara-saudari sini giat, kemudian tekun, insya Allah nanti akan menjadi seorang manusia yang lebih bermanfaat dan kontributif, yang akan senantiasa memperlebat manfaat ketika hidup di dunia. Oke. Next. Jadi itulah pentingnya pendidikan ya di industri 4.0 itu. Nah, kemudian tadi itu adalah hierarki pertama, adab, ilmu, amal. Kemudian kita flashback ke belakang, ada iman atau keyakinan, di sana belief, keyakinan, iman kita kepada, kalau dalam agama Islam ya, iman kepada Allah, kemudian Nabi dan sebagainya, seperti itu. Ada rukun iman di sana kita imani, kemudian masuk ke adab, ilmu, amal, kemudian nah dengan ilmu yang kita amalkan itu insya Allah kita akan mendapat pahala. Nah itulah bekal kita nanti ketika kita meninggal, seperti itu. Jadi itulah yang menjadi bekal kita, pahala, seperti itu. Kemudian ada juga nanti ketika kita sudah mengamalkan ilmu kita, insya Allah kita akan lebih prestatif, itu berprestasi dan kontributif kepada semua, atau istilahnya rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semesta alam. Dan sifatnya itu inklusif kita. Inklusif itu mencakup semua. Misalkan
ke golongan A kita berkontribusi, ke golongan B berkontribusi, ke golongan C berkontribusi. Jadi kita menjadi rahmat bagi semesta alam seperti itu, karena memang itulah yang penting seperti itu. Jadi kita lebih inklusif seperti itu. Jadi seperti Nabi Muhammad saja kan panutan kita seperti itu, beliau inklusif seperti itu, ke semua golongan itu berbuat baik dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh ya, bagian tips dan triknya menjadi pelajar mahasiswa-mahasiswi atau SDM yang berprestasi dan kontributif sepanjang hayat. Oke, lanjut. Oke, penutup terkait dengan slide yang saya bawakan. Jadi saya mengutip quotes dari Steve Jobs ya. The only way to the great work is love what you do. Jadi kita cintai apa yang kita kerjakan sekarang. Misalnya kita sebagai mahasiswa, kita cintai pekerjaan kita, sebagai guru kita cintai, sebagai dosen kita cintai, sebagai praktisi, akademisi, dan sebagainya. Itulah pekerjaan kita. Kita cintai betul pekerjaan kita. Maka insya Allah nanti hasilnya itu akan bagus sekali seperti itu. Karena kita berproses juga dengan bagus. Kita mencintai pekerjaan yang kita kerjakan sekarang. Seperti itu. Ya, lanjut. Ya, jadi penutup yang kedua, ini kutipan dari Ali bin Abi Thalib ya. Jadi sebuah ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan senantiasa menjagamu, sementara harta itu kamulah yang akan senantiasa menjaganya. Jadi ilmu itu merupakan hakim yang memutuskan berbagai perkara, sedangkan harta adalah yang dihakimi. Telah tiada para pemilik harta dan tersisalah para pemilik ilmu. Walaupun diri mereka telah tiada, namun pribadi mereka akan selalu ada bersemayam dalam hati-hati manusia. Nah, itu adalah penutup ya dari saya terkait dengan Industri 4.0, the era society 5.0 dikaitkan dengan pendidikan seperti itu. Ya, lanjut. Oke, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Mas banyak. Sahrial. Oke, selanjutnya nanti kita diskusinya jadi satu aja ya, teman-teman. Oke, terima kasih Mas Sahrial. Terima kasih banyak. Selanjutnya yaitu dari Pak Catur. Halo Pak Catur. Pak Catur mana nih Pak Catur? Halo Pak Catur, mana nih orangnya? Udah hadir belum ya Mas Ripto Pak Caturnya? Sudah ada Mas Pak Caturnya. Oke. Halo. Assalamualaikum Pak Catur, selamat sore Bapak. Ya tadi kayak sudah suara ya. Halo Pak Catur. Halo. Oh ya ini udah. Halo Pak Catur. Ini sepertinya masih ada bermasalah dengan jaringan mungkin ya. Sebelum ke Pak Catur, aku mau ke Mas Ripto dulu deh. Soal tadi kan ngomongin soal desa di Indonesia yang bisa punya potensi sedemikian rupa gitu kan. Karena kita negara yang sangat memiliki potensi sangat besar kayak gitu. Kira-kira kalau misalnya ini diterapin di Indonesia yang sifatnya orang Indonesia kan sekarang lebih ke konsumerisme ya Mas ya. Bisa nggak sih kira-kira kita menuju ke yang jadi produsennya gitu? Halo Mas Bayu. Ya. Terima kasih. Jadi pertanyaan cukup menarik ya. Apakah kita bisa menjadi produsennya? Kalau saya menjawab, saya jawab optimis. Insya Allah bisa. Tapi dengan banyak hal yang harus kita persiapkan ya Mas Bayu. Sebenarnya kita itu sudah bisa jadi produsen. Salah satunya teman saya tadi ketika saya bercerita dengan Mas Bayu, beliau itu juga sudah menjadi seorang pengekspor ikan. Beliau adalah produsen atau untuk ikan tadi, bukan hanya ikan dalam bentuk ikan mentah yang diekspor ke Jepang, tapi beliau juga mengolah dalam ikan dalam bentuk sarden. Beliau mengelolanya sendiri. Dan ini saya tahu sendiri ketika beliau mulai dari nol, kemudian bagaimana beliau merintis dan mencari
customer internasional dari Alibaba seperti tadi. Kalau ditanya tidak bisa, kita bisa, tapi tidak semua orang atau tidak semua istilahnya orang punya kemampuan untuk bisa berpikir inovasi ya, Mas Bayu. Memang perlu istilahnya gerakan pelan-pelan ya. Kalau kayak gerakan nanti dikirain dipaksa atau radikal ya. Kalau gebrakan atau apa takutnya nanti radikal. Tapi kalau menurut saya kalau yang radikal ke arah yang positif ya seperti tadi untuk ekosistem entrepreneurship atau sebagai produsen, menurut saya sangat bagus Mas Bayu, dan insya Allah bisa. Dan mulai kita gandeng seperti UMKM lokal tadi, banyak sekali UMKM lokal yang sangat berpotensi di Indonesia ini, yang salah satunya cukup mencuat. Saya juga pernah tahu sendiri Mas Bayu, ada UMKM atau makanan lokal yang seperti tempe yang udah di kemasan yang sudah di istilahnya dibentuk gitu. Dengar? Ya, halo. Ya, sepertinya Pak Catur sudah masuk Mas Bayu. Ya, diterusin dulu aja Mas. Bisa dengar? Ya, Oke, bisa silakan. Pak. Bisa dengar Pak Catur. Oke. Baik, iya. Jadi seperti demikian bahwasanya ketika kita mengetahui bahwa memang harus banyak hal yang harus kita persiapkan ya, rekan-rekan. Jadi kalau ngomong mungkin atau tidak, ya mungkin dan bisa, insya Allah bisa. Memang butuh banyak jalan ya. Seperti memang kita seperti datang di acara kali ini juga salah satunya memperkuat networking Bapak Ibu juga. Oke. Terima kasih Mas Ripto atas Sama-sama Mas Bayu. penjabarannya. Cukup clear ya, kita punya potensi yang luar biasa seperti itu. Oke, halo Pak Catur. Ya, Gimana saya nih? lagi masuknya ke window ya, saya belum pakai ini. Oh iya. Windows. Boleh dinyalain cam-nya Pak? Oke. Masuk di Sekarang- Chrome aja bisa kok. Oke. Saya coba. Kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Oke, nanti Oke. Pak Catur bakal ngomongin apa nih? Oke, kita akan ngomongin masalah masyarakat point zero ke society 5.0 yang saya kaitkan dengan masyarakat keinsinyuran yang Oke. jumlahnya 1,2 juta di Indonesia ini. Oke, lumayan nggak terlalu banyak kok ya. Bisa dijelaskan nggak sih PII itu apa Pak sebelum masuk ke materi? Oke, PII itu adalah wadah organisasi profesi yang merupakan himpunan dari para insinyur ya yang berpraktek keinsinyuran yang didirikan tahun 52 ya, sampai sekarang sudah cukup tua ya. Organisasi profesi yang tertua itu adalah ID, yang kedua baru PII. Itu kira-kira. Oke, jadi organisasi profesi khusus untuk insinyur Pak ya. Oke, silakan Pak Catur memberikan materinya. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih. Materi ini pada dasarnya ingin kami sampaikan bukan merupakan atas nama organisasi PII, tapi masih sifatnya pribadi ya. Walaupun saya saat ini duduk sebagai Sekretaris Majelis Standar Keinsinyuran Persatuan Insinyur Indonesia. Saat ini saya di samping di PII, saya juga memiliki aktivitas sosial ya, yaitu saya sebagai pendiri ruang pembelajar ya. Ruang pembelajar itu adalah satu ruang pelatihan yang diperuntukkan bagi multidisiplin ya, ilmu yang kami berikan kepada masyarakat yang membutuhkan secara gratis ya. Kami melakukan ini karena kami juga mempunyai mitra ruang pembelajar yang disebut dengan ruang profesional yang memang memberikan pelatihan secara komersial. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mencoba untuk sedikit memberikan satu pandangan ya mengenai transformasi masyarakat 4.0 ke Society 5.0 yang ini nanti saya langsung kaitkan dengan kondisi
masyarakat insinyur kita yang pada saat ini baru mungkin sedikit sekali ya yang masih atau yang baru menjadi anggota Persatuan Insinyur Indonesia. Padahal menjadi anggota PI ini sebenarnya menjadi kewajiban bagi semua insinyur. Karena apa? Karena dalam Undang-Undang Keinsinyuran itu wajib bagi seorang insinyur itu memiliki surat tanda registrasi insinyur ya, agar legal dia melaksanakan praktek keinsinyurannya. Baik, ini Bapak Ibu megatrend dunia yang sudah sering dipakai sebagai acuan kita ya. Tahun 2045 ini banyak terjadi pergeseran-pergeseran ya mengenai perubahan geopolitik, perubahan geoekonomi, demokrasi dunia dan seterusnya. Yang ini juga diidentifikasi ya di berbagai kesempatan oleh organisasi-organisasi dunia. Ada forum ekonomi ya, kemudian juga PBB dan sebagainya yang membuat satu pemetaan. Ini tanda-tanda kita sudah kenal, disebutkan tadi oleh pemateri sebelumnya mengenai revolusi industri pertama, revolusi industri kedua, ketiga, dan keempat, dan sekarang ini sudah masuk pada nyebutnya saja masyarakat ya, masyarakat atau society 5.0. Nah, inti dari kita poin ke sekarang ini kita berdiri di mana revolusi industri kedua berada, itu nature dari pekerjaan itu sudah bergeser ya. Terus terang intinya adalah ada digital transformation ya. Ini ditandai dengan pekerjaan, dengan innovation ekonomi yang terus bergulir dan terus bergerak ya. Tadi disebutkan dengan teman-teman sebelumnya, materi sebelumnya mengenai big data, kemudian pergeseran pekerjaan, perubahannya dan seterusnya ya. Nah, kemudian juga pada industri sekarang ini penguatan dari individu akan selalu ada ya. Karena apa? Karena individu kita ini semakin banyak diberikan tools ya, diberikan tools. Salah satu toolsnya sekarang adalah orang hidup tanpa internet sudah nggak bisa ya. Ini orang-orang yang sekarang sudah berpikir maju dan berposisi maju begitu. Oke, ini adalah satu peta di mana masyarakat kita sudah melewati ini, walaupun pada tahap tertentu tetap berjalan ya. Untuk masyarakat agrarian society ini tetap berjalan, industrial society juga demikian, kemudian information society, dan saat sekarang adalah super smart society ya, atau society 5.0 ya. Ini pemetaan yang dilakukan oleh berbagai akademisi. Dan saat ini memang ada kesepakatan bahwa kita semua pada posisi transformasi ya, transformasi. Jadi kita nyebutnya adalah transformasi masyarakat di posisi 4.0 ke society 5.0. Oke, ini yang merupakan tanda-tanda kita bergerak ya. Ini kita menyebutnya ada satu ekonomi di Asia Tenggara ya yang teridentifikasi populasinya cukup besar. Ini Asia Tenggara dengan 10 dengan 6 ya, 6 seharusnya 10 ya, tapi ini diidentifikasi 6 karena yang berkaitan erat dengan kita, dengan ekonomi kita, dan 6 negara ya. Vietnam, Thailand, Filipina, Malaysia, dan Singapura ya. Dan posisinya jumlah penduduknya bisa dilihat nih, kita totalnya sampai 583 million ya. Kita sendiri punya 271 ya juta penduduk. Ini semua nanti teridentifikasi bagaimana masyarakat kita ini termasuk Asia Tenggara ini memanfaatkan teknologi internet dan seterusnya yang diidentifikasi sekarang itu terus berkembang besar ya,
karena memang itulah bagian dari bagian dari rona kehidupan ya, di mana internet menjadi bagian dari hidup kita. Dulu namanya kebutuhan itu sampai Maslow sudah menyebutkan hanya sampai 5 ya, sekarang harus tambah satu lagi yaitu kebutuhan jaringan internet ya, menjadi kebutuhan. Oke, Bapak sekalian, ini ada yang memetakan industri 4.0 dari berbagai terminologi ya. Yang terakhir memang ditempatkan di industri 4.0 ini yang mendefinisikan adalah Jerman ya. Padahal itu sudah terdefinisi di berbagai kesempatan di berbagai negara ya, dengan masing-masing punya definisi sendiri-sendiri, tetapi akhirnya kita sepakat bahwa digunakan industri 4.0 itu inisiatif dari negara Jerman ya. Baik, untuk revolusi industri 4 ini ditandai dengan 4 kegiatan penting ya, yaitu aktivitas big data, augmented reality, artificial intelligence, cloud computing, additive manufacturing, advanced manufacturing, dan seterusnya. Ini teman-teman di bidang teknik banyak yang bergelut di sini ya, khususnya untuk menghasilkan riset dan implementasinya yang dalam bentuk teknologi. Oke, ini saya lewatkan saja. Ini hanya merupakan bagian-bagian dari apa yang bergerak sekarang ini ya, teknologi khususnya di sekitar di dunia digital ya, dunia digital yang menggunakan macam-macam kegiatan untuk meningkatkan nilai tambah satu manufaktur. Ini juga demikian, ini hanya satu peta bahwa kita menuju suatu kondisi yang makin cepat ya, dan terdefinisi bahwa bagian dari kita ini nanti namanya dengan Internet of Things itu menjadi bagian dari rona kehidupan kita berikutnya ya. Ini adalah satu temuan-temuan saja dari teknologi yang berkaitan dengan internet ya, jaringan internet ya. Oke, ini merupakan gambar yang menunjukkan makin ke sini itu percepatan dari inovasi yang dihasilkan itu memberikan impact yang tinggi ya. Kalau tadinya linear ya, dari industri 1, industri 2, industri 3 itu boleh dikatakan linear, tapi begitu masuk ke industri 4.0 ini eksponensial ya, nilai inovasinya ya. Ini juga menjadi bagian kita nanti bergerak. Oke, ini adalah ditunjukkan dengan kecepatan kita sekarang bergerak ya, di mana semua sudah online ya. Ini merupakan ciri dari kehidupan normal kita nanti ya, yang sekarang ini juga di-challenge oleh pandemi COVID-19 ya. Ini secara paralel ya, bahwa COVID-19 dinyatakan juga sebagai pemicu kecepatan kita bergerak ya, inovasi-inovasi yang bergerak untuk menuju masyarakat 5.0 yang memang sebelumnya diidentifikasi, tetapi pada saat itu identifikasinya masih katakanlah 5-10 tahun yang akan datang, tetapi dengan adanya pandemi ini masyarakat 5.0 makin dipercepat ya, dipercepat. Jadi inilah yang menjadi bagian dari tantangan kita. Ini saya tidak elaborate lagi, ini hanya menunjukkan bahwa kondisi Indonesia menghadapi pandemi ini berbeda dengan negara-negara yang lain ya. Negara-negara yang lain ini boleh dikatakan sudah membuat satu siklus penurunan bahkan sampai datar ya. Ini kita hanya lihat data dari sini, mungkin pemerintah kita perlu mengacu pada negara-negara yang sudah berhasil menekan pandemi ini dengan modelnya sendiri-sendiri ya. Indonesia masih belum mencapai kondisi yang lebih baik dari negara tetangga. Baik, ini saya ingin sampaikan bahwa kita ini sekarang betul-betul dipacu oleh satu kebutuhan masyarakatnya ya. Ini kita lihatkan ya. Jadi satu masyarakat digital sekarang terlihat bahwa kita kalah dengan Vietnam kalau dari sisi persentase ya.
Vietnam itu menggunakan 41% ya, pelayanan-pelayanannya sudah menggunakan internet ya. Kita di sekitar 37 ya, mudah-mudahan bisa meningkat lagi ya nanti. Oke, sementara ini adalah kondisi di mana orang kota dengan orang non kota ya, yang cenderung bahwa orang kota itu akan lebih kuat ya, mengambil perannya ya untuk segala sesuatu ya yang pada saat ini berbasis pada digital, pada era digital ini ya. Ini terlihat Vietnam itu 74%-nya itu seolah-olah menjadi metro ya, karena orangnya menggunakan internet itu lebih besar daripada yang tidak menggunakan ya. Kita masih 50-50, 40%, 56%. Oke, Bapak Ibu, itu adalah satu bagian dari challenge kita yang saya ingin di sini menceritakan mengenai Persatuan Insinyur Indonesia, di mana saat ini keanggotaannya baru terkumpul 34.000 orang ya. Sementara di masyarakat itu ada 1,2 juta insinyur yang belum terdaftar. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita, bagaimana PII ini akan mengajak masyarakat keinsinyuran untuk bisa bersinergi di dalam organisasi Persatuan Insinyur Indonesia. Bapak Ibu, saya perkenalkan Persatuan Insinyur Indonesia ini sekarang mendapatkan amanat dari Undang-Undang Keinsinyuran. Ya, di dalam Undang-Undang Keinsinyuran ini disebutkan di sana ada dua organisasi yang melaksanakan undang-undang ini, yaitu organisasinya namanya Dewan Insinyur Indonesia, dan yang kedua adalah Persatuan Insinyur Indonesia. Hubungannya adalah semacam komisaris dan dewan direksi. Ya, PII seolah sebagai dewan direksi. Ini tugas-tugasnya lebih lengkap ya. Kami sampaikan ada melaksanakan pelayanan keinsinyuran, program profesi insinyur. Nah, program profesi insinyur ini memang diamanatkan kepada PII yang yang saat ini melaksanakan program ini bersama pendidikan tinggi ya. Bapak Ibu, untuk hal yang ini saya hanya ingatkan kepada Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu sebenarnya tidak boleh menggunakan istilah insinyur ya. Insinyur itu adalah sebagaimana diatur oleh undang-undang ini adalah lulusan program studi program profesi insinyur, yaitu program studi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan PII. Lulusannya inilah yang boleh menggunakan insinyur ya. Bapak Ibu yang sekarang belum berkuliah di program studi tadi hanya boleh menggunakan titel sarjana teknik sebagaimana ada di dalam ijazah Bapak Ibu ya. Ijazah Bapak Ibu itu adalah sarjana teknik. Baik Bapak Ibu, saya teruskan sedikit. Ini adalah tugas PII, wewenang PII dan sebagainya. Saya tidak akan terlalu panjang karena ini Bapak Ibu bisa melihat di Undang-Undang Keinsinyuran nantinya ya. Namun yang terpenting di sini ada poin di PII, tugas PII ini di pasal 38. PII itu melaksanakan registrasi insinyur. Nah, apa makna registrasi insinyur itu? Intinya adalah bahwa Bapak Ibu sebagai insinyur kalau akan praktek keinsinyuran itu wajib meregistrasi kepada Persatuan Insinyur Indonesia. Kalau tidak, artinya Bapak Ibu melaksanakan praktek ilegal ya, ilegal, dan ini bisa nantinya bermakna pada pidana dan ancaman administrasi lainnya. Saya perkenalkan ini pengurus pusat ya PII. Kemudian di sana ada dua majelis kehormatan etik dan majelis standar keinsinyuran. Saya ada di majelis standar keinsinyuran sebagai sekretaris majelis. Ini adalah pengurus pusat. Kami punya pengurus wilayah sesuai dengan jumlah provinsi kita, pengurus cabang sesuai dengan jumlah kabupaten atau kota. Baik Bapak Ibu, saya teruskan sedikit. Ini adalah cakupan bidang rumpun keinsinyuran. Ada bidang kebumian dan energi, rekayasa sipil, lingkungan terbangun, dan seterusnya. Inilah para insinyur yang diatur di dalam Undang-Undang Keinsinyuran. Ya, Bapak Ibu bisa dilihat sendiri.
ada 7 rumpun keinsinyuran. Kemudian Bapak Ibu juga melaksanakan praktek keinsinyuran itu diatur di dalam 7 kelompok bidang praktek keinsinyuran ya. Baik, ini adalah registrasi insinyur. Saya ingin sampaikan bahwa surat tanda registrasi insinyur ini wajib dimiliki oleh insinyur yang akan melakukan praktek keinsinyuran ya. Surat tanda registrasi insinyur ini analog dengan surat izin dokter bagi dokter ya. Jadi ini analog sekali. Kemudian pasal 11 STRI dikeluarkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia. Baik, poin-poin ini tidak terlalu ini. Nah, ini tadi saya ingatkan kepada Bapak Ibu bahwa untuk memperoleh gelar profesi insinyur ya, seseorang harus lulus dari program studi program profesi insinyur. Ini yang tadi kami ingin ingatkan kepada Bapak Ibu yang selama ini telah lulus sarjana tekniknya, tetapi belum ikut di dalam program studi pendidikan insinyur, maka yang bersangkutan belum boleh berhak atau belum berhak menulis gelar insinyur di berbagai kegiatannya. Baik, ini saya teruskan bahwa Bapak Ibu pada dasarnya nanti bisa disertifikasi melalui PII ya, dan pada gilirannya setelah disertifikasi akan diberikan surat tanda registrasi insinyur. Ini hak dan kewajiban para insinyur. Apa ini sanksi administrasi dan pidananya? Jadi yang mendapatkan sanksi ini adalah insinyur yang tidak memiliki STRI ya, atau sarjana teknik yang tidak memiliki STRI. Bapak Ibu, ini kami ingatkan, STRI merupakan kewajiban bagi kita semua. Dan ini lebih-lebih nanti dipraktekkan di sini bahwa pada masyarakat 5 ya, masyarakat 5.0 itu memang seluruhnya masyarakat itu terregistrasi secara digital, dan ini nantinya Bapak Ibu akan terasa juga ini merupakan antisipasi juga pada masyarakat 5.0 nanti. Baik, ini ketentuan pidana kami sampaikan Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu yang tidak memiliki STRI tadi ada pidana penjara 2 tahun ya, atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Atau kalau Bapak Ibu masih sarjana teknik ya, artinya belum insinyur, itu melakukan praktek insinyuran dan menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, maka pidananya adalah 10 tahun ya, atau denda 1 miliar ya. Sementara yang lain ini ada pidana penjara juga 5 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Bapak Ibu, saya ingin berikan satu kondisi kepada Bapak Ibu yang belum terregistrasi di PII. Silakan nanti Bapak Ibu itu di peta sini adalah masih bergelar sarjana teknik. Nah, sarjana teknik itu seterusnya, lihat pet ini Bapak Ibu. Bapak Ibu sebenarnya punya kewajiban untuk masih ikut program studi, program profesi insinyur yang saya sebutkan tadi untuk memperoleh gelar insinyur ya, gelar insinyur. Nah, untuk gelar-gelar yang lain, insinyur profesional pratama atau IPP, insinyur profesional madya atau IPM, kemudian insinyur profesional utama ini tergantung dari praktek kita, praktek keinsinyuran kita. Makin lama ini akan makin kualifikasinya lebih tinggi. Ini adalah bakuan kompetensi insinyur yang merupakan parameter yang mengukur Bapak Ibu sekalian di dalam scoring ini ya. Bisa scoring 600 itu karena kami melihat CV Bapak Ibu nanti kalau di dalam diklasifikasikan di sini nanti terlihat scoringnya. 600 scoringnya IPP, 3000 scoringnya IPM, 6000 scoringnya IPU. Baik, ini adalah secara otomatis tadi kalau sudah IPP, sudah IPM, sudah IPU, otomatis akan mendapatkan surat tanda registrasi insinyur ya Bapak Ibu. Jadi tahapnya untuk mendapatkan STRI ini adalah Bapak Ibu harus IPP dulu atau IPM atau IPU baru otomatis mendapatkan STRI ya. Saya rasa poinnya kami ingin sampaikan bahwa area di sini sarjana teknik dan insinyur ini adalah areanya perguruan tinggi ya Bapak Ibu. Gelar insinyur dan gelar sarjana teknik ini kewenangannya ada di perguruan tinggi, sementara gelar IPP, IPM, IPU
ini adalah kewenangan dari PII ya, termasuk STRI. Baik Bapak Ibu, ini juga kami sampaikan bahwa sertifikasi PII ini bisa ekivalen ya. Bapak Ibu bisa meminta ekivalennya untuk memperoleh ASEAN Engineers ya, atau APEC Professional Engineers atau ASEAN Chartered Professional Engineer ya. Ini tidak perlu ada tes lagi selama Bapak Ibu memiliki paling sedikit insinyur profesional media ya. Bapak Ibu bisa langsung mengambil gelar ini seumur hidup ya, dengan membayar tarif tertentu ya. Kalau nggak salah, bukan nggak salah, adalah $215 untuk seterusnya, artinya untuk selama-lamanya ya, seumur hidup. Tidak ada renewal fee lagi. Baik Bapak Ibu, ini kami sampaikan mengantisipasi tadi masyarakat 5.0. Ini adalah kami memiliki unit kompetensi 7 ini ya. Lalu kami sudah mengantisipasi ke depan ini makin canggih kompetensinya. Kita sekarang memiliki beberapa kompetensi tambahan ya. Ini adalah menunjukkan kami mengantisipasi masyarakat 5.0. Ini adalah unit kompetensi. Ini saya nggak ceritakan lebih detail. Intinya Bapak Ibu nanti bisa belajar masalah kompetensi ini ya, merupakan kompetensi insinyur yang memang dibutuhkan pengetahuannya apabila Bapak Ibu ingin melakukan sertifikasi keinsinyurannya kepada PII. Baik, saya rasa poinnya ingin saya sampaikan itu. Kita bisa diskusi lebih banyak lagi Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, halo Mas Rido. Baik, karena berhubung Mas Bayu ada kegiatan, jam 5 beliau ada tes juga. Baik, halo Mas Rido. Halo, selamat sore Mas Rido. Baik, kalau demikian, karena tadi Bapak Catur juga sudah selesai mempresentasikan, barangkali dari Bapak Ibu ada pertanyaan. Baik, ada pertanyaan dari Pak Putu, bukan pertanyaan nih ya, seperti perkenalan Pak Putu juga. Diskusi lisan agak panjang tentang profesi keinsinyur. Oh ya, boleh nanti ya dihubungkan dengan Pak Catur juga. Ya. Baik, kami ya Pak Putu Deni Artawan Sugih Prabowo. Background beliau S1 Informatika dan S2 CIO IT Management atau e-Governance, Pak. Ya, baik, Mbak. Ya, oh ya, Pak Putu angkat tangan, silahkan Pak Putu. Baik, Pak Rito, terima kasih. Selamat sore, Pak Catur. Ini mohon maaf ya, kalau untuk diskusi atau tanya ke Bapak yang di tempatnya itu secara lisan. Ini yang sebenarnya yang saya mau tanyakan, gini Pak. Ini kan kebetulan kan saya ibaratnya itu sudah berkecimpung di bidang sistem informasi atau yang setara itu IT manajemen lah, gitu, Pak. Sebenarnya secara khusus ya untuk bidang sistem informasi atau secara umumnya ya kumpul computing ya. Ini kan sampai sekarang kan masih dikembangkan. Apakah kira-kira yang jebolan atau alumni dari program studi rumpun computing, nah apalagi yang rumpun bidang sistem informasi ini kan khusus bidang sistem informasi ini kan tidak pure technical, soalnya kan campuran antara technical dan non technical gitu, seperti ya manajemen. Terus kalau ada juga unsur psikologi, kalau kita belajar tentang human computer interaction seperti itu Pak. Nah dalam hal ini untuk rekan-rekan kita yang merupakan alumni di bidang sistem informasi atau rumpun computing secara umum, apakah itu bisa ngambil program profesi insinyuran Pak? Dan secara tidak langsung juga apakah bisa nanti dari kami yang dalam hal ini yang berlatar belakang di bidang sistem informasi ini secara khususnya atau rumpun computing secara umumnya bisa bernaung di bawah PII Pak, seperti itu intinya. Terima kasih Pak sebelumnya.
Baik, terima kasih sekali ya Pak Putu Deni Artawan Sugih Prabowo. Barangkali mungkin bisa langsung dijawab oleh Bapak Catur, Pak. Diperkenankan Pak Catur. Baik, terima kasih. Jadi untuk menjadi anggota PII, Pak, itu memang benar yang amanat undang-undang itu menyebutkan adalah insinyur ya. Insinyur itu per definisi bisa insinyur teknik, bisa juga insinyur pertanian, ya, perikanan, kehutanan itu satu rumpun namanya hayati ya, ilmu hayati. Jadi termasuk juga ini kita sampaikan bahwa di dalam program pendidikan insinyur itu peserta didiknya itu bisa dari MIPA, Pak. Bisa dari MIPA, bisa dari ilmu komputer, ya, bisa dari IKIP di bidang pendidikan. Di pendidikan teknik ya, ada dulu namanya IKIP ya, atau Fakultas Pendidikan di IKIP ya, itu bisa menjadi peserta program profesi insinyur ya, yang nantinya bisa bergelar insinyur gitu ya. Jadi orang-orang MIPA silahkan ya, orang-orang komputer silahkan. Komputer itu ada dua macam ya, ada yang tadinya langsung sebut itu dari ilmu teknik komputer, ada juga yang sebutnya ilmu komputer. Saya belum tahu terminologi perbedaannya. Nanti Bapak bisa tanya langsung kepada badan kejuruannya. Jadi di PII itu terbagi atas badan-badan kejuruan, Pak. Ada badan kejuruan sipil, ada badan kejuruan, namanya badan kejuruan, Pak ya. Kecabangan dari PII itu namanya badan kejuruan. Badan kejuruan mesin, badan kejuruan elektro, teknik industri, termasuk ada badan kejuruan informatika, Pak. Jadi informatika sudah ada wadahnya di PII, ya. Bapak bisa menjadi anggota dan mengembangkan diri di kelompok badan kejuruan informatika. Begitu. Saya rasa welcome Pak Putu, silakan nanti bisa berkomunikasi lagi untuk mengikuti kegiatan PII maupun keanggotaannya. Baik, Demikian, Pak. Untuk pertanyaan sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak. Ini juga informasinya sangat jelas juga. Terus, mohon maaf juga Pak, ada pertanyaan yang kedua juga Pak. Ini yang silakan. Pak Catur. Nah, ini kalau tidak salah kan saya sempat baca juga perihal ini untuk mengikuti program profesi keinsinyuran itu kan ada menyertakan pengalaman kerja dalam kurun waktu tertentu. Nah, dalam hal ini mungkin yang agak saya kurang jelas itu kan soalnya kan kalau kita berbicara pengalaman kerja, termasuk saya pun juga kan sebelum saya di akademisi saya juga sempat di dunia industri juga Pak gitu, cuma bukan di satu organisasi atau perusahaan gitu, pindah-pindah gitu Pak, gitu. Dan terakhir saya di sektor konstruksi juga. Nah, maksud saya begini, kalau untuk mengikuti program profesi keinsinyuran ini Pak, apakah dalam hal ini masa pengalaman kerja yang dimaksud itu adalah terhitung secara kumulatif? Kumulatif yang dimaksud itu, walaupun itu misalnya contoh, saya bekerja di perusahaan A selama 1 tahun, kemudian saya bekerja di perusahaan B sampai sekarang selama 1 tahun juga, gitu misalnya contoh seperti itu. Apakah dalam hal ini terhitung dari masa kerja di perusahaan A hingga ke perusahaan B, atau dalam hal ini yang dimaksud dengan waktu atau masa pengalaman kerja tertentu itu per masing-masing di tempat tersebut? Misalnya contoh kalau kriterianya tuh 2 tahun tuh harus 2 tahun di perusahaan sebelumnya dan perusahaan sekarang, seperti itu. Apa demikian Pak gitu? Mungkin ya saya agak salah menangkap juga Pak kalau saya sempat membaca ini informasi perihal untuk kriteria masa kerja ketika yang itu yang diperlukan untuk mengikuti program profesi keinsinyuran Pak. Terima kasih sebelumnya Pak Catur. Baik, bisa terus saya jawab Pak? Ya, boleh Pak. Ya, jadi pertama Bapak Ibu itu selama Bapak Ibu punya ijazah, baik fresh maupun sudah pengalaman, itu boleh mendaftar sebagai anggota. Karena syarat jadi anggota itu cuma menunjukkan ijazah, ya, ijazah. Itu bisa. Jadi Bapak Ibu bisa menjadi anggota PII, punya KTA. Nah, untuk sertifikasi, betul. Sertifikasi itu pada dasarnya secara gampang Pak,
semua apa yang Bapak kerjakan itu kita anggap insinyur lah. Kita anggap praktek keinsinyuran gitu. Sehingga biasanya kami kalau akan mengevaluasi orang itu dilihat tahun lulusnya saja begitu. Tahun lulusnya sudah 3 tahun itu artinya sudah bisa melakukan sertifikasi ya, bisa mengajukan sertifikasi ya. Perkala nanti dapatnya apa ya nggak ada masalah, tapi sudah bisa melakukan pengajuan sertifikasi ya untuk minimum 3 tahun pengalaman bekerja. Nanti pengalaman bekerja nanti memang secara spesifik itu yang menilai ada namanya majelis penilai ya. Jadi begitu Pak Putu, Bapak kalau sudah punya ijazah masuk saja PII dengan menunjukkan ijazah Bapak untuk paling tidak mendapatkan KTA ya. Nah, seterusnya nanti Bapak akumulasi. Kalau Bapak pengalaman sudah lebih dari 3 tahun, bisa dimajukan untuk memperoleh insinyur profesional pratama. Begitu Pak ya. Welcome Pak. Sama ini, mohon maaf Pak, tanya yang ketiga. Ya. Ini juga sama seperti, hampir mirip seperti pertanyaan di yang pertama tadi Pak. Ini soalnya kan untuk, terutama yang untuk bidang sistem informasi itu kan agak special case juga Pak. Karena kalau ketika kita berbicara, kalau misalnya ya, ini kan mungkin kalau misalnya diminta untuk portofolio, kalau di profesi keinsinyuran itu kalau tidak salah kan portofolio, kalau di bidang-bidang yang lainnya kan kebanyakan kan hampir 100%-nya itu kan technical gitu Pak. Nah, masalahnya kalau di bidang sistem informasi ini itu kan tidak murni technical juga Pak. Kayak contoh gini, biasanya kayak contoh di kami itu biasanya kan ada salah satu portofolio kalau di bidang IT audit dan manajemen itu salah satu portofolionya itu adalah membuat dokumen standar yang berhubungan dengan subbidang IT audit dan manajemen. Misalnya kayak contoh dokumen tata kelola gitu Pak, yang ngacu ke COVID gitu. Apakah itu nanti bisa Pak itu dinilaikan kalau misalnya nanti kami masukkan di ini Pak untuk profesi keinsinyuran gitu. Soalnya kan ini juga, makanya kan saya agak bingung juga Pak di sini. Karena maksudnya mohon maaf untuk bidang ilmu kami itu ya seperti yang tadi saya bilang juga Pak, kami tidak murni 100% teknis. Karena di satu sisi juga ada non teknis juga Pak, seperti manajemen seperti itu Pak. Sehingga mempengaruhi portofolio dari kami sendiri gitu Pak nantinya gitu. Mohon maaf sebelumnya Pak. Sebaiknya Bapak mengirim CV saja Pak. Karena semuanya itu mengirim CV, baik ada unsur teknis atau non teknis, nanti tercover di sana, nggak ada masalah. Jadi prosedurnya itu adalah meminta kita itu mengirim CV, ya, atau lebih tepat itu namanya formulir aplikasi insinyur profesional. Tapi kami sering menerima CV cukup, nanti CV itu kami convert ke dalam formulir Pak. Dan formulir itulah ada scoringnya. Jadi Bapak nggak usah ngomong ini ada teknis dan non teknis, nggak ada, itu semua teknis. Jadi teknis yang tertulis begitu, sehingga Bapak Ibu nggak usah ragu. Semua pekerjaan kita itu dapat diportofoliokan, ya. Jadi nggak usah ragu. Nanti yang akan menilai lebih detail adalah majelis penilai, di mana ini adalah unsur teknis yang mendukung, ini adalah unsur teknis kompetensi yang utama begitu. Mereka ada kriteria sendiri-sendiri untuk menentukan kualifikasi. Dan oleh karena itu CV-nya dibuat runtut Pak. CV itu dibuat setelah isinya dibuat setelah S1 Bapak lulus. Ya, bekerja mulai apa saja sampai dengan sekarang, akumulasi sekarang. Karena memang di dalam sertifikasi itu dibutuhkan akumulasi dari pengalaman pekerjaan. Ya, pengalaman pekerjaan. Jadi sekali lagi Bapak ngirim CV saja, kita bisa memprosesnya. Terima kasih. Baik Pak Catur, terima kasih banyak Pak untuk informasinya. Nanti kalau misalnya dari saya sendiri, coba itu Pak. Terima kasih banyak Pak Catur. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Catur untuk jawaban atau tanggapannya. Baik, barangkali dari Bapak Ibu ada pertanyaan lain sekiranya untuk materi atau kita diskusi hari ini. Boleh juga disampaikan untuk Pak Catur, kepada Mas Syahrial atau kepada Mas Ripto. Baik, halo.
sebelum nantinya kita akan tutup untuk sesi atau materi hari ini. Barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu peserta webinar hari ini, diskusi ahli. Boleh raise hand atau juga boleh mengetik di kolom chat ya Bapak Ibu. Baik, halo. Saya ulangi lagi, kita tunggu ya. Kita tunggu kurang lebih 1 menit. Baik, jika tidak ada, terima kasih ya Bapak Catur untuk tanggapannya. Terima kasih sudah berkenan hadir juga di acara kami. Terima kasih kami sampaikan, terima kasih sekali ya Pak Catur. Kemudian juga Mas Syahrial, sangat bermanfaat sekali ya ilmunya juga dan juga motivasinya. Semoga teman-teman atau rekan-rekan banyak yang nantinya mungkin seperti Bapak Putu melanjutkan program profesi insinyur, atau nanti dari rekan-rekan bagi yang ingin lanjut studi ke luar negeri, mungkin bisa tanya ke Mas Syahrial atau mungkin boleh konsultasi ke saya, juga boleh, kami sangat persilahkan. Demikian untuk materi hari ini. Baik, kami selaku dari tim manajemen acara juga, kami mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Kami sampaikan sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, Bapak Catur, Bapak Syahrial, Bapak Bayu. Ya, terima kasih. Kami sampaikan terima kasih. Kami mohon maaf jika sekali lagi ada kurang lebihnya, dan sampai bertemu kembali di webinar berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.